Di awal tahun 2025 di bulan Januari, pemerintah pusat kembali menggelontorkan anggaran dana desa ke 207 desa tersebar di wilayah Magetan, Jawa Timur untuk program desa. Diharapkan penggelontoran dana jumlahnya fantastis dari anggaran APBN digunakan untuk program desa sebaik mungkin di berbagai sektor, bidang, program tidak berujung di meja hukum. Kepala Kantor Dinas PMD, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Magetan, Eko Muryanto, mengatakan total anggaran dana desa untuk desa di Magetan senilai Rp188.322.845.000 di tahun 2025. Selain mendapat anggaran dana desa juga mendapatkan bagi hasil pajak dan retribusi. Alokasi dana desa dari total anggaran dana desa dari pemerintah pusat peruntukannya variatif. Untuk support ketahanan pangan 20%, bantuan BLT, operasional penyelenggaraan pemerintah desa. Eko Muryanto menambahkan, untuk antisipasi adanya penyelewengan dana desa akan dibentuk tim pendamping dana desa dari aparatur pemerintah dan peran warga desa juga media. Iya, untuk Kabupaten Magetan itu untuk dana desanya ada 188.322.845.000 rupiah. Ini teralokasikan untuk 207 desa. Nah, di samping dana desa juga ada kegiatan lain yang diterima oleh desa bagi hasil pajak dan retribusi, kemudian juga alokasi dana desa atau yang kita familiar dengan istilah ADD. Tapi kalau kita fokuskan untuk dana desa dari pemerintah itu ya 188 miliar sekian itu. Peruntukannya variatif ini Mas. Yang pertama untuk support ketahanan pangan itu 20% dari dana desa yang diterima oleh masing-masing desa. Kemudian BLT ada penurunan. Kalau kemarin itu maksimal 2024, sekarang ini maksimal 15% dari dana desa. Ini untuk yang BLT. Kemudian ada lagi operasional penyelenggaraan pemerintahan desa masih sama 3%. Dan ada padat karya tunai non desa. Padat karya tunai desa ini dia diatur kalau satu kegiatan, misalkan kegiatannya 10 juta, maka yang 5 juta harus digunakan untuk upah atau 50%-nya. Tapi besarannya tidak diatur, hanya pemilahan upahnya yang diatur. Pak Eko, dalam pelaksanaan pencairan ini mungkin yang berhak mendampingi itu dari mana saja atau siapa saja nih? Iya, yang pertama tentunya dari aparatur pemerintah ya, dari kecamatan, kemudian ada nanti ada rekrutmen pendamping desa, nanti tentu dari pendamping desa, dan untuk penggunaannya itu kan sudah dibahas bersama dengan BPD. Tapi dalam implementasinya di lapangan, ya silahkan masyarakat juga ikut memonitor, mengawasi penggunaan dari dana desa ini, karena bagaimanapun ini anggaran ini dari pemerintah. Kemudian juga peran media ini juga sebagai kontrol sosial, jadi anggaran digunakan untuk apa, kemudian pertanggungjawaban dalam artian bukan melihat SPJ-nya ya, tapi penggunaannya itu sudah digunakan sesuai dengan ketentuannya atau tidak. Artinya ketika ada penyimpangan atau penyelewengan itu warga juga berhak untuk melaporkan juga. Jadi sekarang eranya kan terbuka ya, terbuka. Artinya ketika ada dugaan penyalahgunaan, nyun tulung juga warga masyarakat bisa konfirmasi dulu ke pemerintah desa. Jadi ada informasi seperti ini kan diklarifikasi dulu ke pemerintah desa. Dan kalau diklarifikasi, makanya ketika ada klarifikasi, saya menghimbau pada kesempatan ini pemerintah desa untuk membuka saluran informasinya. Jadi berikan penjelasan yang konkret kepada masyarakat sehingga tidak muncul fitnah. Nah, tapi kalau masyarakat juga ternyata sudah diinformasikan dan punya bukti lain yang arahnya, karena kita ada asas praduga tidak bersalah kan, ya silahkan juga konfirmasi, atau kalau memang punya bukti-bukti yang valid. Dari Magetan, Jawa Timur, Tim Liputan Pewarta mengabarkan.